Halo semuanya, balik lagi di Kedik Books bersama aku Ica. Di video kali ini aku akan membuat reading vlog membaca novel Haruki Murakami yang berjudul Dengarlah Nyanyian Angin. Untuk Haruki Murakami sendiri, sebetulnya aku sudah tahu dia dari lama dan juga aku sudah tahu bahwa banyak buku-bukunya yang dijual di toko-toko buku. Namun pada saat itu aku belum tertarik untuk membaca karyanya. Dan pada awalnya aku mengira bahwa Haruki Murakami ini menulis kisah-kisah mengenai perjuangan, mengenai politik. Namun aku pernah menonton sebuah film berjudul Norwegian Wood, dan pada saat aku mencari tahu tentang film tersebut, ternyata Norwegian Wood adalah sebuah film yang diadaptasi dari sebuah novel karya Haruki Murakami yang berjudul sama, yaitu Norwegian Wood. Ketika aku menonton film tersebut, ternyata jauh sekali ceritanya dari masalah politik, juga dari masalah kemerdekaan atau semacam perjuangan di zaman Jepang dahulu. Aku gak tahu sih genre film itu apa, tapi yang pasti film tersebut memberikan kesan yang aneh untuk aku. Dimana setelah menonton film tersebut, aku merasa bahwa film tersebut dark dan juga meninggalkan kesan yang cukup tidak enak di aku setelah aku selesai menonton film tersebut. Setelah menonton film tersebut, aku jadi penasaran gitu. Nah, sebenarnya seperti apa sih Haruki Murakami ini gitu. Tapi aku merasa bahwa dengan menonton filmnya saja itu tidak membuat aku bisa mengetahui seperti apa sih sebetulnya karya yang diciptakan oleh Haruki Murakami. Oleh karena itu aku memutuskan untuk mencoba membaca buku karya Haruki Murakami. Untuk buku yang aku pilih adalah Dengarlah Nyanyian Angin. Kenapa aku memilih buku ini? Pertama adalah karena buku ini tipis, jadi kalau misalkan aku nggak suka, kemungkinan besar aku masih tetap bisa menyelesaikan buku ini gitu, karena bukunya tipis. Selain itu, setelah aku baca belakangnya, ternyata ini adalah novel pertama Haruki Murakami yang diterbitkan pada tahun 1979 dan memenangi Gunzo Literary Award pada tahun yang sama dengan buku ini terbit. Jika kalian penasaran seperti apa karya Haruki Murakami dan pendapat aku mengenai buku ini, tonton terus reading vlog ini sampai akhir. Halo semuanya, aku udah baca buku ini sampai halaman 60 dan itu udah setengah dari bukunya. Buku ini menceritakan kisah tentang si Aku, di mana buku ini diceritakan menggunakan sudut pandang orang pertama dan Haruki Murakami tidak memberikan nama kepada tokoh Aku ini, jadi penyebutannya adalah si Aku. Nah, si Aku ini memiliki seorang teman bernama Nezumi yang kaya raya tetapi sangat membenci orang kaya, dan si Aku juga memiliki pacar yang tidak ragu-ragu untuk menggugurkan janin yang ada dalam kandungannya, yang entah siapa ayahnya. Nah, mereka bertiga, Nezumi, si Aku, dan juga pacar Aku menghabiskan waktu selama 18 hari di sebuah kota di tepian pantai, dan mereka mendapatkan sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Sejauh ini sampai halaman 60, aku masih belum dapat pengalaman yang tak terlupakan dari 18 harinya itu apa. Memang sampai sejauh ini si Aku menceritakan apa yang terjadi selama kurun waktu 18 hari itu. Tapi selama kurun waktu itu sampai halaman 60 ini belum terjadi sesuatu yang membuat aku, oh inilah pengalaman yang tak terlupakannya gitu. Jadi sampai tengah buku ini si Aku masih menceritakan mengenai dirinya, mengenai pengalaman-pengalaman yang dia alami, yang menurutku masih belum sampai kepada hal yang tak terlupakannya itu gitu. Sampai setengah buku ini, si Aku menceritakan kejadian yang dia alami sewaktu dia masih kecil, juga menceritakan kejadian di masa lampau. Jadi setengah buku ini narasinya itu alurnya maju mundur, di mana si Aku ini menceritakan kejadian yang saat ini terjadi di saat 18 hari itu dan kejadian sebelumnya yang di luar 18 hari itu gitu. Nah, di dalam cerita ini diceritakan si Aku bertemu dengan seorang perempuan yang hanya memiliki 4 jari. Dan sejujurnya karena aku tidak tahu siapa pacar si Aku di dalam buku ini, karena tidak diceritakan siapa pacarnya Aku. Memang si Aku diceritakan pernah punya pacar, tidak ada sesuatu yang menunjukkan bahwa si Aku ini sedang punya pacar gitu di saat 18 hari ini. Nah, aku memprediksi bahwa si 4 jari ini, si perempuan yang memiliki 4 jari ini yang akan menjadi pacarnya si Aku nanti gitu. Tapi aku juga nggak tahu, nanti kita akan cari tahu setelah menyelesaikan bukunya. Tapi sejauh ini aku cukup suka dengan bukunya karena narasinya itu enak banget dibaca, narasinya itu lancar, terus juga setiap bagian dari bagian 1 ke bagian 2 ke bagian 3 itu sedikit-sedikit gitu. Dan bagian 1, bagian 2, bagian 3 itu kayak menceritakan
topik yang berbeda tapi masih seputar si aku gitu. Dan jujur aku suka dengan cerita yang memiliki bab-bab yang pendek karena membuat aku mudah untuk membacanya. Dan penulisan Haruki Murakami ternyata mudah untuk dipahami. Aku kira awalnya akan sulit untuk memahami narasinya, tapi ternyata mudah untuk aku pahami. Aku senang lah bacanya gitu. Dan saat aku membaca dialog para tokohnya, itu unik banget dialognya. Kayak percakapannya itu aneh gitu. Kayak aku kalau ngobrol kayaknya nggak akan pernah kayak gitu deh gitu. Tapi walaupun unik atau aneh, tapi percakapannya itu menurutku terlihat cerdas gitu dari percakapannya tersebut. Dan aku juga baru sadar kalau di bagian covernya di sini ada 4 jari yang menunjukkan si perempuan yang memiliki 4 jari itu. Terus juga ada botol, di situ ada botol bir karena si aku dan si Nezumi ini senang sekali minum bir di bar yang mereka biasa datangi. Ada laki-laki yang mengembuskan asap ya. Itu adalah rokok gitu karena di sini juga diceritakan si aku senang merokok, si Nezumi senang merokok. Dan menurutku hampir semua tokoh yang ada di sini itu senang merokok gitu. Dan yang masih menjadi perhatian aku gitu ya, ketika aku membaca buku Haruki Murakami, aku melihat rating usianya adalah 15+, dan saat aku melihat buku-buku yang lainnya juga Haruki Murakami ini rating usianya adalah 15+, dan sejujurnya aku agak bingung kenapa rating usianya 15+. Karena waktu aku nonton Norwegian Wood, itu menurutku filmnya rating dewasa gitu ya, minimal 17 atau 18 tahun gitu. Sedangkan 15 tahun tuh kayak masih SMP, dan aku memposisikan diriku yang 15 tahun gitu. Kayaknya ragu deh kalau aku di umur 15 tahun akan membaca buku ini. Sebetulnya memang tidak ada yang aneh dengan buku ini, tapi dalam buku ini ada beberapa kata-kata yang vulgar yang menurutku aku jarang membaca buku dengan bahasa yang vulgar kayak gini waktu aku umur 15 tahun gitu. Jadi masih aneh aja sih, ternyata Haruki Murakami buku-bukunya rating usianya adalah 15 tahun gitu. Aku gak tahu sih, mungkin kalian yang 15 tahun apakah ada yang membaca buku Haruki Murakami gitu. Karena waktu aku 15 tahun jujur aku gak baca Haruki Murakami. Iyalah, ini pertama kalinya aku baca buku Haruki Murakami. Dan di bagian sinopsisnya juga disebutkan bahwa Dengarlah Nyanyian Angin bercerita tentang anak muda dalam arus perbenturan nilai modern dan nilai tradisional tahun 1960 sampai 70-an, dan juga menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tak memiliki bayangan ideal tentang masa depan. Aku belum dapat bagian itunya, bagian yang poin yang ada di paragraf terakhirnya ini. Nanti aku akan cari tahu di akhir buku ya. Semoga di akhir buku aku bisa memahami apa yang ingin disampaikan oleh Haruki Murakami di dalam buku ini. So, aku akan lanjut baca lagi. Halo semuanya, jadi aku udah baca buku ini sampai akhir. Sekarang jam 11:10. Aku tadi bikin video yang sebelumnya itu jam setengah 10. Berarti aku menamatkan setengah bukunya lagi itu 1,5 jam ya, yang menurutku cukup lama. Dan aku agak bingung gitu ya, harus kayak gimana menjelaskan pendapat aku mengenai buku ini. Sejujurnya aku nggak mendapatkan poin dari kata-kata di bagian belakangnya ini nih. Mereka bertiga melewati 18 hari yang tak terlupakan pada suatu musim panas di sebuah kota kecil di tepi laut. Karena menurut aku pribadi nggak ada kejadian di dalam buku ini yang emang bener-bener itu adalah kejadian yang yang nggak terlupakan gitu. Itu sih kalau tanggapan dari aku ya. Terus juga gimana ya, aku sebetulnya pengen nyari tahu dulu maksud dari buku ini, apa yang ingin disampaikan oleh Haruki Murakami di dalam buku ini, tapi aku takut kalau aku nyari tahu dulu mengenai hal tersebut, penjelasan mengenai buku ini akan mempengaruhi pendapat aku mengenai buku ini gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, aku sampaikan aja apa yang aku dapat ke kalian, yang emang aku dapat gitu. Aku nggak mau terlihat
sok-sokan mendapatkan sesuatu dari buku ini ketika aku emang nggak dapet gitu. Terus untuk bagian Haruki Murakami berhasil menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tak memiliki bayangan ideal tentang masa depan. Nah, untuk bagian itunya aku beranggapan bahwa bagian tersebut ditunjukkan oleh karakternya Nezumi, di mana Nezumi ini tidak menyukai orang kaya, bahkan dia yang terlahir di keluarga kaya menginginkan kabur dari rumahnya dan hidup sendiri, memulai dari nol dan ingin jauh daripada kekayaan. Tapi sejujurnya sejauh ini yang aku tangkap di dalam buku ini adalah lebih kepada kisah hidupnya si Aku gitu. Dari awal sampai akhir buku ini yang aku tangkap adalah si Aku menceritakan kejadian-kejadian yang dialami semasa hidupnya. Dari mulai dia masih kecil, dia berkuliah, dia bertemu dengan perempuan, dia bertemu dengan teman-temannya. Lebih kepada itu gitu dibandingkan dengan 18 hari yang tak terlupakannya itu gitu. Aku tuh nggak dapet apa sih yang tak terlupakannya gitu. Jadi aku lebih dapet ke bagian itunya gitu, ke bagian ini tuh menceritakan kisah tentang si Aku kayak gitu. Dan untuk kisah-kisah si Aku jujur aku menikmati banget gitu, walaupun emang ada beberapa cerita yang karena cerita-cerita di dalam buku ini berbeda-beda, jadi ada satu bagian yang menceritakan tentang si Aku dan Nezumi misalkan, satu bagian lagi menceritakan tentang si Aku dan penulis favoritnya gitu. Nah, memang dari semua cerita yang si Aku beritahukan di dalam buku ini tuh ada beberapa yang membosankan buat aku, tetapi overall aku menikmati gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk ngasih buku ini 3,5 bintang. 3 bintang sebetulnya karena aku tidak paham gitu sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh Haruki Murakami. Tetapi karena aku suka dengan narasi yang ditulis oleh Haruki Murakami di dalam buku ini, dan juga dialog-dialog yang Haruki Murakami buat di dalam buku ini, akhirnya aku memutuskan untuk memberi buku ini 3,5 bintang. So, itu dia pendapat aku mengenai buku ini, dan sejauh ini jujur aku suka sama penulisannya Haruki Murakami. Hanya untuk buku ini aku nggak paham apa yang ingin disampaikan, tapi aku tetap menikmatinya. So, mungkin aku akan mencoba membaca buku Haruki Murakami yang lain yang mungkin lebih ada ceritanya gitu dibandingkan dengan buku ini. Aku ada satu poin yang lupa disampaikan, di mana pacar atau kekasih yang dituliskan di bagian belakang buku ini dari si Aku memang betul adalah perempuan yang memiliki 4 jari. Tapi sebetulnya aku nggak ngeh di bagian mana si Aku ini menuliskan narasi bahwa si perempuan yang memiliki 4 jari ini adalah kekasihnya gitu. Karena yang aku tangkap mereka hanya awalnya stranger, terus bertemu, sering makan, ya udah akhirnya jadi dekat gitu, tapi nggak ada narasi dari si Aku bahwa si perempuan yang memiliki 4 jari itu kekasihnya. Aku saranin kalian coba baca buku Haruki Murakami sekali dalam seumur hidup kalian. Kalian bisa coba buku ini karena ini tipis, jadi kalian bisa selesaikan dan kalian akan tahu seperti apa Haruki Murakami gitu kan. Kalian harus coba sih menurutku, meskipun yang ini nggak begitu memuaskan untuk aku. So, itu dia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like jika kalian suka dengan video ini. Dan jika kalian memiliki rekomendasi buku Haruki Murakami yang lain yang mungkin lebih bagus dari buku yang ini, tolong komen di kolom komen karena aku pengen tahu juga buku Haruki Murakami yang mana sih yang harus aku baca kayak gitu. So, terima kasih sudah menonton video ini. Dadah!